Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alam. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Resiko bersama dosen kita, Bu Heni. Bu Heni, Iya. pertemuan pertama ini. Iya, kita akan bahas tentang Mungkin mic-nya agak sedikit. kurang. Iya, betul. Suaranya nggak ya? Iya, suaranya kurang masuk. Sekarang sudah. Sudah, Oh, mantap. Oke, Bu Heni. Di pertemuan pertama ini manajemen resiko membicarakan tentang apa? Monggo, silakan Bu Heni. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang manajemen risiko secara komprehensif. Oke. Ya, secara komprehensif di sini saya akan memulainya dari risiko itu sendiri. Jadi tidak langsung ke manajemennya, tapi kita harus tahu dulu apa itu risiko. Ya, karena oke. kan di sini mahasiswa yang nanti ngikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa semester 5. Oh, Jadi mereka sudah tahu apa itu manajemen. Makanya saya akan memulainya dari resikonya bukan dari manajemennya. Nah, di sini saya memulainya dari awal dulu bahwa karena di sini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta salah satu visi misinya adalah ada menjadikan salah satu alumninya di sana itu entrepreneur. Berarti kan mereka berkaitan dengan dunia bisnis. Ya, betul. Nah, sehingga di sini bisnis itu yang harus kita ketahui bahwa bisnis itu adalah sesuatu kegiatan di mana nanti di sana akan berhadapan dengan uncertainty atau ketidakpastian. Ya. Nah, sementara ketika kita bicara ketidakpastian, pasti di sana ada risiko. Ya. Nah, risiko itu apa ya? Risiko biaya, kemudian kerugian, dan seperti sekarang ini kondisi-kondisi sekarang ini yang semakin tidak pasti. Ya. Jadi sebuah bisnis pasti mengalami ketidakpastian. Untuk itu harus di-manage. Ya, sehingga memanagenya di sini nanti dari awal kita sudah harus tahu bahwa risiko itu tidak bisa dihilangkan. Ya, poinnya itu bahwa risiko itu pasti ada. Ada dan tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Tetapi kita bisa memanage risiko. Memanage dengan meminimalisasi. Ya, betul. Nah, itu. Nah, saya akan memulainya dari risiko itu sendiri. Oke. Ya, di sini ada banyak sekali risiko itu apa kalau kita baca literatur. Jadi di literasi itu ada, tapi saya mengambil 3 hal yang utama di sini. Jadi risiko itu peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Oh, ya betul. Itu. Jadi yang tidak diinginkan itu merupakan risiko sebenarnya. Inginnya kan kemarin nggak ada pandemi dan itu tidak kita perhitungkan sama sekali. Tidak pandemi ada, ini nggak ada kan. Tiba-tiba tidak diinginkan datang. Jadi kan kalau mahasiswa mungkin yang tidak diinginkan itu adalah ketika kuliah nanti sakit. Itu kan tidak diinginkan. Itu juga risiko ya. Risiko. Ya, padahal betul. kenyataannya pasti pernah sakit, entah sakit apapun kan gitu, walaupun di sana entah hanya pilek atau apa, tapi kan pernah sakit. Tapi inginnya pasti nggak ingin sakit. Ya, pasti nggak ingin sakit, betul sekali. Berarti terjadi hasil dari yang tidak diinginkan. Itu intinya di sana. Jadi ada peristiwa, tapi peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak diinginkan. Kemungkinan membawa kerugian. Nah, itulah yang dikatakan risiko. Gitu. Sehingga akhirnya akan karena ada hal yang tidak diharapkan, nanti akhirnya di sana pasti akan terjadi penyimpangan. Plannya adalah kuliah misalnya. Kuliahnya kepengennya 3,5 tahun, ternyata ada pandemi. Nah, berarti kan harus ada solusi. Gimana sih biar tetap 3,5 tahun kan gitu. Nah, ini yang kalau kita kaitkan risiko yang real ketika mahasiswa dan kampus sendiri ketika menyelenggarakan Iya, sekarang juga kampus juga mengalami resiko itu. Kita nggak inginkan nih pandemi ini dan tidak diperhitungkan. Siapapun nggak ada yang memperhitungkan adanya corona ini, nggak ada. Betul sekali. Nggak ada yang mau juga. Kampus juga sebenarnya nggak mau. Nggak mau. Kampus siapapun nggak mau. Nggak ada yang mau sebetulnya, karena memang ini tidak diinginkan dan keluar dari plan yang sebetulnya kita juga nggak menginginkan seperti ini. Plannya itu kan inginnya tadi kuliah 3,5 tahun, nggak ada masalah, semuanya lancar kan gitu. Tapi ternyata ada seperti ini. Akhirnya mahasiswa kan kok nggak enak ya kuliah hanya online kan gitu. Biasanya ketemu teman, ketemu dosen. Nah, ini yang ini real dari risiko itu seperti ini. Betul sekali. Harus di manage. Kemudian
Kemudian ketika kita bicara uncertainty, ketidakpastian. Nah, ini saya langsung mengambil yang pertama, yaitu karena kebetulan kita juga yang kita dalami kan ilmu ekonomi. Nah, disinilah bahwa uncertainty yang pertama itu adalah economic uncertainty atau ketidakpastian dari sisi ekonomi. Nah, di sini adalah resiko itu terjadi atau ketidakpastian itu terjadi karena perilaku dari pelaku ekonomi itu sendiri. Jadi ada hubungannya dari pelakunya itu sendiri. Pelaku itu sendiri. Jadi contohnya misalnya di sini saya ngasih contoh perubahan sikap konsumen. Sikap konsumen mungkin ketika dia masih mahasiswa. Makan nyaman, enak gitu. Tapi nanti ketika dia sudah bekerja, punya uang, dulu saya hanya berangan-angan makan misalnya di suatu tempat, di resto yang mahal, misalnya di Diamond, kan berubah. Jadi berubah ya? Ya, jadi berubah. Nah, ini bagi misalnya tadi mengalami kerugian karena sikap konsumen yang awalnya itu makannya di kemudian jadi nggak ada. Mereka udah pergi, kehilangan pelanggan. Suatu saat mungkin ke sana hanya reuni, yuk kita reuni ke kan ke depan kampus tertentu nggak bisa dihitung dengan jari itu setahun sekali mungkin mungkin nggak sekali dan juga sekarang misalnya kita lihat kondisi sekarang, apalagi seperti ini. Betul. Tidak hanya perubahan sikap luar biasa. Betul. Nah, ini kemarin saya jumpai langsung ketika saya menarik mahasiswa yang KKU masalah. Gimana itu? Di double decker. Yang gampang di situ aja. Di sana kan makanan ya. Saya tanya sama manajernya, gimana Mas Frias? Wah, Mbak Heni gitu. Luar biasa, saya 3 bulan nggak dapat apa-apa sama betul sekali. Itulah resiko. Nah, ini kan perubahan perilaku konsumen yang menyebabkan itu. Dia kan nggak berani keluar, nggak berani kemana-mana. Nah, ini kan perilaku konsumen. Nah, ini yang dikatakan sebagai economic uncertainty. Ketidakpastian dari sikap konsumen, walaupun dari sikap konsumen dikarenakan faktor lain juga. Faktor lain. Ketidakberanian tadi gara-gara pandemi merubah sikap konsumen sehingga terjadi ketidakpastian. Nah, di sana yang terjadi apa? Bukan hanya si owners, manajernya yang kebetulan bukan owner juga terdampak. Iya kan? Terus saya tanya, saya iseng-iseng karena kan akrab. Terdampaknya gimana manajernya? Mas Frias, dampaknya ini gimana untuk Mas Frias sendiri sebagai manajer? Wah, ya biasa Mbak, kalau manajer kan target. Ini nggak ada target, ya sudah. Nggak dapat bonus. Iya, nggak ada bonus dan seterusnya. Nggak ada bonus sama sekali. Akhirnya banyak yang terdampak. Iya, terdampak. Terus karyawan juga mulai masuknya, dia sampai membuat pilihan. Ini kita enaknya gimana? Kita kurangi atau kamu masuknya gantian. Sampai seperti itu. Nah, betul. Intinya risiko pasti ada. Seperti itu. Nah, ini yang dari sisi ekonomi. Kemudian sekarang yang dari ketidakpastian alam. Dari segi alam, uncertainty of nature. Yaitu karena faktor alam. Betul. Nah, seperti misalnya sekarang yang terjadi baru saja itu air laut pasang. Nah, ketika air laut pasang, para nelayan biasanya kan pergi ke laut males. Akhirnya apa? Ikan nggak ada yang ditangkap. Bukan berhenti di situ, bukan nelayan yang nggak hanya punya penghasilan. Masyarakat yang sudah terbiasa mengkonsumsi ikan, pedagang yang biasanya dagangannya ikan nggak dapat ikan, dan akhirnya di pasar ikan mahal, sulit. Harga jadi mahal. Jadi mahal. Karena ikannya nggak banyak karena nelayannya memang mereka nggak berani untuk melaut istilahnya di sana. Ini dinamakan ketidakpastian dikarenakan alam. Gitu. Betul. Kemudian yang berikutnya ini dari manusia. Human uncertainty. Jadi di sini memang benar-benar perilaku manusia itu sendiri. Nah, situasi seperti ini misalnya kita kemarin melihat BNI dibobol sampai 1,7 triliun yang membobol di sana, ternyata mereka kong kali kong dengan dan seterusnya. Nah, ini kan perilaku manusianya sendiri yang menyebabkan adanya resiko. Dan ketidakpastian. Ketidakpastian. Akhirnya apa, kan banknya juga rugi, nasabah juga, wah ini gimana ini, ya kan? Tarketir dong. Waduh, duitku jangan-jangan gitu. Akhirnya kan begitu mendengar berita seperti itu, biasanya kalau perbankan langsung terjadi rush, penarikan uang secara besar-besaran. Itu udah jadi kacau itu banknya. Biasanya gitu. Yang terjadi gitu, kan bener. Selama ini itu. Seperti waktu kemarin kan terjadi juga di Bank Mandiri itu. Nggak mau Bank Mandiri. Betul, iya kan, ada kesalahan
tabungan itu, nah efeknya gitu. Dan ini perbankan kan juga luar biasa ini. Iya betul. Ambil uangnya sendiri tapi sulit kayak gitu. Ini sebenarnya salah, ya kan? Ketidakpastian. Jadi tidak pasti itu tadi ketika kita membahas di sini ada 3 ketidakpastian dari si manusia, alam, ekonomi. Dan ekonomi. Jadi ada ketidakpastian ada 3 ya, dari alam, manusianya sendiri dan ekonomi. Dari ekonomi. Betul. Tuh. Dan yang paling tidak pasti itu sebenarnya adalah manusia. Wah, manusia. Berarti kita dong ini. Manusia. Sebetulnya yang jadi virus bumi itu manusia atau virusnya kan? Manusianya, bukan virusnya. Iya benar. Jangan virusnya itu kita sendiri. Iya, kan yang merusak alam. Iya, merusak alam. Sehingga terjadi ketidakpastian alam. Yang merusak ekonomi juga manusia itu sendiri. Sehingga ini saya tempatkan paling belakang karena kan memang sebenarnya masalahnya itu di manusia. Coba alam itu nggak pernah dirusak manusia. Benar juga. Makanya kita juga terlibat dalam kerusakan alam, kerusakan sehingga menimbulkan ketidakpastian sebenarnya mungkin gara-gara kita sendiri Bu. Iya, manusia di sini. Jadi kalau saya baca literatur dan lihat kasus dan seterusnya itu akhirnya manajemen risiko itu sebenarnya yang diolah itu manusianya ya. Oh, jadi manajemen risiko nanti ujung-ujungnya sebenarnya manusianya yang harus dibenahi dulu lebih dahulu ya. Oke. Jadi ketika alam pun baik tapi manusianya nggak baik kan sama saja. Sama aja, betul. Iya kan? Ketika manusianya tidak baik, artinya apa? Ada makan itu sebenarnya makanan enak, pisang gitu gampangannya Mas Alam. Tapi sama manusia dikasih itu untuk mempercepat masak itu loh pisang. Memanipulasi manusianya gara-gara segera pengen dapat hasil yang berlimpah. Iya, berlimpah. Padahal itu kan pisang mentah. Tetapi disulap kasih karbit, pisangnya jadi kelihatan kan segar. Padahal belum tentu, mungkin jadi jauh lebih berbahaya. Benar nah juga. itu kan, jadi siapa manusia sebenarnya. Manusia yang menyembulkan. Jadi bukan ekonominya, karena ekonomi terjadi karena manusia. Manusianya juga. Alam tidak ngapa-ngapain, ya manusianya juga. Tuh. Oke. Oh ini macam-macam resiko. Ya, kalau tadi kita melihat ketidakpastian. Nah, sekarang kita akan melihat risiko karena kan tadi sudah kita bahas bahwa risiko itu ketidakpastian. Nah, sekarang kita melihat risiko itu sendiri. Risiko itu di sini kalau kita lihat ada beberapa. Yang pertama risiko murni. Di mana risiko murni itu risiko yang terjadi karena faktor ketidaksengajaan. Jadi murni benar-benar karena tidak disengaja, tetapi walaupun tidak disengaja tetap menimbulkan kerugian, gitu. Misalnya pabrik terbakar, atau mungkin di sana juga ada 2 hal kalau kita melihat. Kadang ada pabrik yang kolaps, biar diganti sama asuransi dibakar kan gitu. Dengan sengaja kalau itu kalau itu dengan sengaja. Tapi kalau yang tidak disengaja itu masuknya dalam risiko murni. Tapi kan rugi. Yang tidak disengaja ya Bu ini. Tapi kan tetap rugi bagi perusahaan. Iya pastilah. Iya kan, walaupun tidak disengaja. Ataupun pencurian itu juga walaupun sudah dilengkapi dengan CCTV dan apapun. Pencurian kayak BNI kurang apa ya kan, IT-nya seperti apa dan seterusnya. 1,7 dan kemarin sore pelakunya ketangkap di Serbia. Baru ketangkap kemarin Nah seperti itu baru rame itu beritanya. Nah itu nanti akan berefek kemana-mana. Itu. Kemudian yang kedua adalah resiko spekulatif. Spekulan itu kan mereka berperilaku secara sengaja. Jadi di sini artinya bahwa risiko itu terjadinya karena faktor kesengajaan. Jadi ruginya itu disengaja, bukan karena tidak disengaja. Contohnya misalnya orang beli saham. Itu kan sengaja. Iya kan? Kalau untung ya dia senang. Ya kalau rugi ya sudah. Nah, ruginya itu kan karena disengaja. Judi juga gitu. Enggak ada orang pergi ke tempat perjudian ke Las Vegas, aku mau ra sengaja kok teko nang Las Vegas. Enggak mungkin. Iya kan enggak mungkin, ya kan? Jadi enggak ada. Pasti sudah disengaja mau judi mosok enggak disengaja. Pasti kan nyiapkan uang, nyiapkan modal, nyiapkan apapun kan gitu. Nah, itu namanya resiko spekulatif ya. Spekulatif. Kemudian juga ada hutang piutang. Nah,